Krish dan Shalom. Grace and peace from God, the Father, Son, and Holy Spirit be with you all. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini merupakan lanjutan dari kitab Kejadian pasal 1. Kita akan fokus di ayat 28. The reading of the Word of God for today is taken from the continuation of the reading of book of Genesis chapter 1. We will be focused on verse 28. Mari kita mendengar firman Tuhan dari Kejadian pasal 1, khususnya ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya akan baca juga dalam bahasa Inggris. I am going to also read in English from New International Version, NIV. Verse 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Saudara, pada minggu-minggu yang lalu kita belajar bersama tentang bagaimana Tuhan mengambil keputusan sebagai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus untuk menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan di dalam gambar dan rupanya. Maka dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 kita telah belajar secara baik bagaimana Tuhan memberitahukan tentang kehendaknya dalam menciptakan manusia. Dan manusia diciptakan dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam pengetahuan surgawi, untuk bisa berelasi dengan Tuhan, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk melihat Tuhan sebagai Bapanya, dan menjadikan dirinya sebagai anak Bapa, dan boleh berhubungan dan hidup dengan Tuhan secara intim, dan menikmati kehidupan di dunia yang Tuhan ciptakan sebagai surga bagi mereka. So God
in verse 26 and 27, telling us about how the intention of him in creating man in his image and his likeness, so that man can have good relationship, great fellowship, have intimate connection with him as the faithful father, lovable father, loving kindness father, who love to have communication and relationship with man. Di minggu yang ini, saudara, Tuhan melanjutkan di ayat yang ke-28 berbicara tentang setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, yaitu manusia pertama, dikatakan Tuhan memberkati mereka. Setelah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan perintah untuk manusia jalankan sebagai tanggung jawab budaya dalam mengatur segala sesuatu di bumi dan boleh berkembang biak. So God, after making man as male and female in his image and his likeness, he then blessed them. And after blessing them, he gave them the culture mandate. The culture mandate for them to be fruitful, to be multiply, to fill the earth, to subdue the earth, to rule over everything that God has made. So the theme for us is actually about the blessing of God and the culture mandate of God, or from God for men or to men. Jadi saudara, setelah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kepada mereka mandat budaya, tugas dan tanggung jawab sebagai duta wakil dari Allah untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, mengatur segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Maka tema untuk kita pada saat ini adalah tentang berkat dari Tuhan dan mandat budaya dari Tuhan bagi manusia. The blessing of God and the culture mandate of God given to man. Before we go to see the meaning of culture mandate and the goal of the culture mandate, I would like to see about what's the meaning of the blessing of God. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang apa itu mandat budaya, sebelum kita menggali lebih dalam artinya dan isinya dan tujuannya dan manfaatnya dan arah dari Tuhan dalam memberikan mandat budaya bagi manusia, saya ingin melihat lebih dahulu tentang arti Tuhan memberkati manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Hal ini sangat penting bagi saudara dan juga saya, kita semua, untuk melihat betapa dalamnya kasih Tuhan di dalam menciptakan manusia, sekaligus di dalam memberikan arahan dan direction bagi manusia di dalam menjalankan hidupnya, sambil berhubungan dengan Tuhan sebagai Bapanya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Allah Elohim. Allah pencipta. Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang telah kita belajar dalam ayat 26 dan 27 itu. Setelah menciptakan manusia Adam dan Hawa, Dia memberkati mereka. Kata memberkati, saudara, menunjukkan satu specification lagi.
Betapa manusia itu begitu spesial di mata Tuhan. Kalau kita kembali kepada penciptaan hari pertama sampai hari ke-6 termasuk binatang-binatang, tidak dikatakan Tuhan memberkati mereka. When you see from verse 1 up to verse 25, when we learn about the creation of the heaven and earth, even though those things are God's handmade, but it did not say, or it does not say about the blessing of God upon those creatures. Only until man, it says there that God blessed them. In English it says, then God blessed them. Saya melihat lagi saudara, dalamnya kasih dari Tuhan kita itu. Kita yang adalah turunan dari Adam dan Hawa perlu mempelajari ini, bahwa jika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, maka seluruh turunannya itu juga diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sayang Adam dan Hawa, maka seluruh turunan Adam dan Hawa itu disayangi oleh Tuhan. Jika Tuhan memperhatikan Adam dan Hawa, maka semua turunannya juga diperhatikan. So when God said He blessed Adam and Eve, then all Adam and Eve's descendants also get the blessings. That is beautiful. Menurut saya itu luar biasa. Jadi kalau ada turunan Adam dan Hawa yang lari dari Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang tidak apresiasi Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak sayang Tuhan yang telah dahulu mengasihi dan menyayangi dia, maka sebenarnya itu adalah keluar dari rencana Tuhan. Tidak mengerti apa tujuan Tuhan di dalam memberkati mereka. So we will miss the point of God in creating man if we don't look at this way. We don't see the love of God, the care of God, the attention of God, the loving kindness of God, the grace of God, all the beautiful things from God for man. Kita akan hilang fokus dan tidak bisa berelasi dengan Tuhan sangat akrab dan sangat intim jika kita tidak melihat ini. Jadi saudara, sebelum kita masuk ke dalam mandat budaya, tindakan, sikap, tanggung jawab, action daripada manusia setelah itu, ada baik kita melihat dahulu kasih Tuhan dalam memberikan berkat. God blessed them. God bless them. Dengan 3 kata ini saja kita sudah melihat ada subjek, ada predikat, dan ada objeknya. When we hear the word God bless them, even only 3 words, you already got the subject, predicate, and object. Subject is God, predicate is actually blessed, and object is them, which is man. Subjek adalah Tuhan. Predikatnya adalah berkat. Dan objeknya adalah manusia. Berarti kita lihat manusia itu adalah objek menerima saja. Subjek yang action, yang memberi berkat Tuhan. Makanya Tuhan ini perlu kita perhatikan sebagai subjek, sebagai sumber berkat. Maka saudara, kita hidup saat ini dengan mengaplikasikan kata Tuhan memberkati mereka saja, kita sudah bisa rasa terhibur. Karena memang Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah membuat jahat bagi manusia. Sejak awal saja kita sudah melihat betapa dalamnya kasih Tuhan. Even from the beginning of the action of God in creating man, He already showed the deep love of Him, the deep attention of Him,
Di awal saja kita sudah bisa melihat betapa dalamnya kasih Tuhan. Sebelum manusia itu diminta, diarahkan, diperintahkan untuk membuat segala sesuatu sebagai mandat budayanya, dia dahulu memberikan berkatnya. Nah, oleh karena itu saudara, tidak bisa kita bicara tentang mandat budaya, tentang kehidupan kita, action kita, dan segala aspek-aspek kehidupan yang lain-lain, sebelum kita bicara tentang action of God. Jadi saudara, ada action of God, baru ada action of man. Ada tindakan Tuhan dulu, baru tindakan manusia. Ayat 26, ayat 27, ayat 28. Semuanya berbicara tentang the action of God. Dan saya mau katakan the love action of God. The care action of God. The loving kindness action of God. The grace action of God. Ini saya kira penting. Ada tindakan cinta kasih dari Tuhan dahulu. Ada tindakan kebaikan Tuhan dahulu. Ada tindakan perhatian Tuhan dahulu. Kalau kita melihat seperti ini, saudara, harusnya kita bilang thank you, thank you, thank you God, thank you Father, thank you Father, thank you. Kita tidak ada apa-apanya. We are nothing. Ayat 26 menunjukkan bahwa Tuhan dulu baru manusia. Ayat 26 menyatakan bahwa Tuhan mengambil keputusan baru ciptakan manusia. Ayat 26 juga mengatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan, dia memberikan semua yang Tuhan, yang manusia perlu itu dalam pengetahuan, dalam kebenaran, dalam kesucian. Baru manusia punya itu. Setelah diberikan itu semua, dia memberkati mereka. Itu juga the action of God. The action of God in giving blessing. Manusia masih pasif. Manusia masih belum mau buat apa-apa. Manusia baru ada, dan manusia waktu ada, manusia diberkati. Bukankah ini berita sukacita, saudara? Makanya saudara, kita belajar Alkitab, kita perlu berterima kasih dan kita perlu merasa dekat betapa hati seorang Bapa, Allah yang adalah Bapa, yang begitu luar biasa perhatiannya itu. Dia beraksi dulu baru minta manusia aksi. Jadi dia tuh tidak mau minta manusia beraksi sebelum dia beraksi. Berarti dia sayang dulu baru dia minta manusia sayang dia. Makanya kalau Alkitab katakan Allah lebih dahulu mengasihi, ini buktinya. Bukti kasihnya dia mengambil keputusan menciptakan. Bukti kasihnya dia menciptakan. Bukti kasihnya sekarang dia memberkati. Luar biasa. The proof of his love was that he decided to create man in his image. And when he decided, he did it. He created. After decided and created, he blessed. Action, action, action of God. Man was not doing anything. Man was passive. Man was the object of his action. Bukankah itu luar biasa, saudara? Bukankah Tuhan ini luar biasa? Makanya saudara, tatkala kita melihat ayat 28, Tuhan memberkati, menunjukkan bahwa dia mau dekat dengan manusia. Menunjukkan bahwa dia mau memberikan kekuatan kepada manusia. Memberikan bahwa dia bilang, saya mau bersama denganmu. Memberitahukan bahwa dia mau kasih kekuatan kepada manusia. Memberitahukan bahwa dia mau memberikan cintanya kepada manusia. Jadi manusia tatkala diberkati itu adalah menunjukkan persiapan Tuhan untuk manusia dalam menjalankan tugasnya dalam budaya, dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saudara, kita tidak bisa berbicara tentang kehidupan budaya tanpa kita melihat the act of God. And then we can see the act of man after that.
Kalau kita sudah memahami tentang the acts of man, then it will motivate us to react to God action. Then we can move. Then we can work. Then we can do what God wants us to do. Setelah kita memahami action dari Tuhan, action of love dari Tuhan, tindakan Tuhan yang berisi kasihnya itu, baru kita bisa bereaksi kembali. Kita boleh beraction setelah melihat action dari Tuhan. Dengan demikian, action kita itu akan berpusat pada Tuhan. After see the deep love in action to us, then we can act back to God to thank Him for His action of love. Semua tindakan-tindakan Adam dan Hawa, action Adam dan Hawa, aktivitas Adam dan Hawa dan turunannya itu akan berpusat pada Tuhan jika Adam dan Hawa melihat the love action of God. Maka terjadilah yang namanya God-centered culture, God-centered life, God-centered activities, God-centered action. Jika kita telah memahami akan action Tuhan dalam memberikan berkat dan dalam menciptakan manusia dan dalam memberikan karunia-karunia kepada manusia, maka manusia bisa bertindak dan beraktivitas dan beraksi yang berpusat pada Tuhan. Maka kehidupan manusia menjadi kehidupan yang berpusat pada Tuhan, berpusat pada Bapa. Aktivitas manusia akan berpusat pada Tuhan, berpusat pada Bapa. Tindakan manusia akan berpusat pada Tuhan, berpusat pada Bapa. Karena Bapa telah action dalam cinta kasih, maka manusia dalam responnya, dalam budayanya, dalam kehidupannya akan bertindak dengan berpusat pada Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Makanya saudara, yang Tuhan mau dalam menciptakan manusia tidak lain agar manusia itu melihat kasih Tuhan dan manusia boleh berhubungan dengan Tuhan, balik kepada karena kasih Tuhan itu. Makanya saya ingin sekali kita melihat betapa Tuhan punya kasih di dalam memberikan berkat-Nya. Dan berkat itu menggarisbawahi kasih-Nya. Berkat itu menunjukkan perhatiannya. Berkat itu menunjukkan kebaikannya. Berkat itu menunjukkan kebersamaannya. Berkat itu menunjukkan keinginan relasinya. Berkat itu menunjukkan kebaikannya untuk mempersiapkan manusia berhubungan dengan dia. Berkat itu menunjukkan betapa dia mengatakan I love you. Berkat itu menunjukkan bahwa dia mengatakan I care for you. Berkat itu mau dia mengatakan bahwa I am with you. Itulah berkat saudara. Makanya kalau saudara lihat berkat-berkat Tuhan dalam gereja, dikatakan inilah berkat dari Tuhan. Berkat kehadiran Tuhan. Tuhan menunjukkan wajahnya, kasihnya, damainya. Itulah berkat. Jadi berkat tidak lain berisikan cinta dan kasih dan kesukacitaan dan damai dan kebaikan dan kesetiaan. Semua yang indah dan bersifat surgawi itulah berkat. Itulah berkat. Karena memang Tuhan punya sifat begitu, penuh dengan damai,
sukacita, kasih, kebaikan, dan semua yang bersifat surgawi itu. Jadi manusia itu tatkala diberkati oleh Tuhan, dia menerima semua itu. So when God said He blessed them, men receive all the love of God and care of God and joy of God and peace of God and loving kindness of God and faithfulness of God and kindness of God and all kind of good things of God is there and for man to have. In summarize, when God said He blessed them, that means He said, I want to be with you. I love you. I care for you. I am always stay with you. Saya selalu bersama dengan engkau. Saya memberkati engkau berarti saya bersama dengan engkau. Saya memberkati engkau berarti engkau tidak sendiri. Saya memberkati engkau berarti saya sayang engkau. Saya memberkati engkau berarti saya punya sekarang saya serahkan kepadamu. Karena engkau adalah dutaku, engkau adalah wakilku, engkau adalah anak yang aku kasihi. You are my beloved son and daughter and children. I am your father. Jadi saudara, tatkala kita mendengar tentang berkat Tuhan, itu sekaligus menggarisbawahi kedekatan, keakraban, hubungan yang sangat intim. Hubungan cinta kasih yang luar biasa. Makanya saudara, tidak bisa kita bicara tentang culture mandat budaya sebelum kita bicara tentang kedekatan, hubungan yang akrab yang Tuhan buat lewat berkat ini. Manusia tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Dan dengan berkat Tuhanlah manusia mendapat power to run the life. Only by the blessing of God that man can do his work in doing his culture mandate, in active in his life, in serving each other, and in serving God. Hanya dengan berkat Tuhanlah manusia itu bisa bereaksi dan beraktivitas di antara satu sama yang lain, tapi teristimewa berhubungan dengan Tuhan. Makanya saudara, tatkala satu orang laki-laki dan satu orang perempuan jatuh cinta dan mau membentuk rumah tangga, maka harus back to the Bible. Seperti Adam dan Hawa yang adalah suami istri, sebelum mereka hidup bersama-sama, dia diberkati dulu. Adam diciptakan, Hawa diciptakan, mereka menjadi suami istri, dan Tuhan memberkati mereka sebagai suami istri. That is why when a man, young man and young woman, or older man and older woman want to get married, they decided to have a new family life before they work together as a family. They are to be blessed by God. Anak laki-laki dan anak perempuan yang bersepakat untuk menjalankan rumah tangga harus diberkati. Dasarnya di sini. Diberkati supaya merasakan dan menerima berkat Tuhan, baru mereka menjalankan aktivitas kehidupan rumah tangga. Dasarnya di situ. Jadi anak-anak muda yang ingin berumah tangga, ingatlah baik-baik dasar pengajaran ini. Tidak baik berumah tangga tanpa diberkati Tuhan. Karena nenek moyang kita, mereka berumah tangga sebagai suami istri. Sebelum mereka jalankan kehidupan berumah tangga, mereka dahulu diberkati oleh Tuhan. Dan yang mau berumah tangga datang di gereja untuk diberkati, tidak boleh melihat ini sebagai tradisi saja, bahwa mau berumah tangga harus ke gereja dan diberkati.
diteguhkan nikah. Itu bukan maksudnya begitu. Itu bukan tradisi saja. Itu memang Alkitabiah. Itu memang maunya Bapa. That is the point of God. When you get married, you must come to God so that God can show the love of Him by bless you. Jadi Tuhan memberkati itu bukan tradisi gereja saja yang kita ikut-ikut. Maksudnya rumah tangga diberkati itu supaya suami dan istri itu, calonnya itu, sebelum berumah tangga datang dan melihat kasih Allah, datang dan menerima kasih Allah, datang dan menerima berkat Allah, datang dan menerima care dari Allah, datang dan menerima perhatian Allah, datang dan menerima cinta Allah, supaya dalam berumah tangga mengingat betapa cinta Allah itu diberikan. Itu kunci rumah tangga. That is the key of beautiful life of family. Inilah kunci kehidupan berkeluarga. Adam ada karena Tuhan. Semua laki-laki ada karena Tuhan. Hawa ada karena Tuhan. Semua perempuan ada karena Tuhan. Semua suami istri ada karena Tuhan. Maka sebelum menjadi suami istri, datanglah kepada Tuhan seperti yang diajarkan di sini, diberkati. Dan tadi saya katakan isi berkat, yaitu Tuhan mau katakan I love you. Jadi tatkala rumah tangga diberkati, calon suami istri itu, mempelai dan pengantin, datang kepada Tuhan supaya lewat hamba Tuhan bisa diberkati supaya mempelai dan pengantin itu menerima berkat Tuhan dan mendengar kata-kata Tuhan yang mau memberkati sekaligus mau katakan bahwa dia sayang pengantin dan perempuan itu. Jadi bukan suami istri saja yang saling mengasihi, bukan. Suami ada karena Tuhan, istri ada karena Tuhan, suami dan istri saling jatuh cinta karena Tuhan. Makanya Alkitab katakan betapa pentingnya tali 3 urat itu. Suami, istri, dan Tuhan itu tidak bisa diputuskan. Susah untuk diputuskan. Maka setiap keluarga yang memulai keluarga, jangan memulai sendiri. Harus back to the Bible. Start rumah tangga itu di dalam dan bersama Tuhan. Karena itulah kehidupan Adam nenek moyang kita, suami istri pertama itu. Mereka dahulu diberkati oleh Tuhan. Berarti Tuhan ada di dalam hubungan keluarga. Tuhan ada di dalam kehidupan suami istri. Tuhan ada di dalam rumah tangga. Tuhan ada di dalam family atau keluarga itu. Itulah kunci kekuatan keluarga Kristen. God is inside. God is blessed. God wants to be with the husband and wife. God loves husband and wife. Jadi saudara, tentu dalam keluarga itu suami atau mempelai katakan I love you, my beloved wife or future wife. Wife will say the same thing. Mempelai katakan I love you. Pengantin katakan I love you. Tapi sebelum pengantin dan mempelai katakan I love you, Tuhan lebih dahulu katakan I love you both. Luar biasa. That is beautiful. So before man or husband say I love you and wife say I love you, God already say I love you. So then you see the strong love relationship between God and man and woman and man and woman with God. Itu maksudnya saudara Tuhan memberkati. Jadi di dalam hubungan rumah tangga itu ada kasih Tuhan di dalam. Di dalam cinta kasih antara suami dan istri ada cinta kasih Tuhan di dalam. Maka terjadilah yang namanya keluarga yang berpusat pada Tuhan. Then you have God
center family life. Rumah tangga yang berpusat pada Tuhan. Suami istri yang berpusat pada Tuhan. Keluarga yang berpusat pada Tuhan. So then you see that every family should be centered in God. So you see, this is important to learn about the blessing of God. Dengan belajar tentang berkat Tuhan ini, saudara, ini sekaligus berguna untuk setiap kita satu demi satu. Bahwa kita masing-masing secara individual diberkati oleh Tuhan, mendapat perhatian dari Tuhan. Tapi sekaligus tatkala individual, person per person mau mengadakan rumah tangga, juga mengingat bahwa setiap rumah tangga harus diberkati oleh Tuhan. Jadi setiap kita baik secara pribadi maupun secara keluarga maupun secara berumah tangga tidak bisa jalan tanpa mengingat dan memperhatikan akan cinta kasih Tuhan di dalam memberkati kita. So we as person, as individual, we must remember the blessing of God. But at the same time, as individual, you love each other and want to build a family. Remember that before the family runs the life of family, you have to remember the blessing of God. So when you are blessed by God, then you might have a God-centered family life. Menjadi keluarga yang berpusat pada Tuhan. Menjadi individual yang berpusat pada Tuhan. Menjadi pribadi yang berpusat pada Tuhan. Dan beraksi untuk Tuhan. Karena Tuhan telah beraksi action untuk kita pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Itulah saudara. Betapa pentingnya kita belajar tentang the act of God in giving the blessing person by person, but at the same time couple by couple and family by family. Inilah indahnya saudara kita belajar tentang kata berkat. Kita melihat betapa dalamnya kasih Tuhan mau berkati pribadi lepas pribadi. Tatkala dia katakan berkat Adam dan Hawa, bukan saja Adam dan Hawa sebagai couple, tapi juga Adam dan Hawa pribadi lepas pribadi. Dengan demikian saudara dan saya pribadi lepas pribadi boleh menghargai, menghormati, berterima kasih atas berkat itu. Sekaligus tatkala kita berumah tangga atau kita akan menjalankan kehidupan berumah tangga, kita boleh melihat juga berkat Tuhan atas keluarga, atas pasangan-pasangan hidup. Sehingga kita menjadi pasangan yang berpusat pada Tuhan. Nah, pasangan yang berpusat pada Tuhan ini saudara, yaitu Adam dan Hawa, tatkala mereka diberkati, mereka menjadi pasangan yang diberkati dan menjadi berkat bagi yang lain. Itulah tujuan Tuhan, memberikan berkat. So when God blessed them, God wants them to be a channel of blessing to the others. Tatkala Tuhan memberkati saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita ini menjadi saluran berkat bagi orang yang lain. Maka Adam harus menjadi berkat bagi Hawa, dan Hawa harus menjadi berkat bagi Adam di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mereka. Adam diberikan berkat surgawi, Hawa pun diberikan berkat surgawi. Adam datang dari Bapa, Hawa datang dari Adam dan juga dari Bapa. Dan dalam kebersamaan itu sebagai satu daging, mereka diminta untuk saling membangun, saling mengasihi, saling melayani. Makanya tatkala Rasul Paulus katakan bahwa suami dan istri itu adalah satu, dan suami diminta untuk melihat istri seperti tubuhnya sendiri. Itu menunjukkan suatu kesatuan yang luar biasa. Maka Tuhan memberkati Adam dan Hawa sebagai satu kesatuan yang luar biasa, yang harus saling membangun,
saling melayani, saling mengasihi, saling menolong. Di bawah berkat dari Tuhan. Selanjutnya saudara, kita mendengar bersama bahwa setelah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kepada mereka mandat budaya. Ini poin kedua yang ingin saya sampaikan di dalam khotbah kita pada saat ini. Bahwa setelah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kepada mereka mandat budaya. Apa itu isi mandat budaya? Ini isinya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah namanya mandat budaya. All the command of God here is about the culture mandate. What is the culture mandate? The culture mandate is talking about be fruitful, be increased in number or multiply, fill the earth, rule over the fish and the living creature that moves, including the birds on the sky. That's the culture mandate. Itulah mandat budaya. Nah, mandat budaya ini haruslah kita pahami sebagai tanggung jawab tugas dari manusia yang adalah duta dari Allah di bumi. Saya ingin menggali ini lebih dalam, saudara. Waktu kita panjang, jadi saya berhenti di sini untuk minggu ini, untuk kita lanjut di minggu depan tentang mandat budaya itu. Kita fokus dulu tentang cinta kasih Tuhan dalam memberkati. Supaya besok minggu depan nanti tatkala kita belajar tentang mandat budaya, kita tahu bahwa mandat budaya ini ada karena sudah ada berkat dari Tuhan. Maka kita tadi hubungkan dengan pribadi, dengan keluarga, dan kita melihat tentang aksi, tindakan, aktivitas dari setiap pribadi dan setiap keluarga, setiap pasangan untuk menjalankan tugas dalam melaksanakan mandat budaya itu. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.